Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi sama saya. Oke, eh, kali ini kita akan bahas tentang kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita udah belajar bagaimana membuat cerita, bagaimana kemudian membuat sinopsis, terus kemudian setelah membuat cerita kita belajar juga bagaimana menuangkan cerita itu menjadi suatu skenario beserta elemen-elemen di dalam skenarionya. Nah, saat ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin part 1, part 2, sekarang part ketiga. Part ketiga itu ialah setelah kita membuat skenario, kemudian kita membuat apa yang dinamakan dengan storyboard. Nah, fungsinya apa itu storyboard ya, dan bagaimana cara penggunaannya di dalam produksi? Ada yang tahu? Oke, fungsi dari storyboard itu adalah papan cerita yang bentuknya seperti komik, di mana ada eh, gambar-gambar beruntutan yang merangkai sebuah cerita, gitu ya. Jadi fungsinya itu untuk memvisualisasikan naskah atau cerita, eh, dan juga bisa berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Itu adalah fungsi dari storyboard. Oke, ya. Itu fungsi dari storyboard. Akhirnya ya, kita masuk. Apa itu storyboard? Ya. Storyboard yang tadi saya katakan, storyboard itu adalah papan cerita yang bentuknya menyerupai seperti komik, di mana ada gambar-gambar yang berurutan yang merangkai sebuah cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan cerita. Storyboard juga dipakai untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Jadi fungsi utama dari storyboard itu untuk memastikan bahwa seluruh kru itu mengerti dan paham apa yang harus dilakukan tahapan-tahapannya. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, di sini saya akan kasih contoh dari storyboard ya, yang saya uh, ambil dari studio antelope.com ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat sama-sama ya. Oke, di sini ada cerita tentang pembuatan iklan close up. Totally close up ya. Jadi di sini kita cerita ya. Di sini pertama kali di frame 1 dibuat gambar sketsa untuk gelas kopi yang diseruput ya. Terus frame kedua itu ada di sebuah cafe, orang yang sedang membuka Instastory. Terus selanjutnya yang ketiga, frame ketiga, oke, tuh di layar Instastory ada seorang perempuan yang sedang berada di kafe yang sama dengannya. Jadi sama-sama di dalam sebuah kafe. Frame keempat ya, pria itu kemudian menoleh ke arah samping dan membuka hardcase gitar ya. Lalu frame ke-6 di sebuah studio musik, karakter kedua sedang duduk di atas amplifier hitam, juga sedang main handphone ya. Selanjutnya di frame ke-7 ya, dilihatkan layar handphonenya ya, dan ada chat di situ ya. Terus di frame ke-8
ekspresi close up dari karakter yang kedua. Tuh. Dan frame ke-9 ada tokoh karakter ketiga ya, yang diambil dari koridor kantor yang berjalan sambil video callan. Oke. Terus selanjutnya yang frame ke-10 ada layar ponsel yang sedang video callan ya. Kemudian frame 11 itu ekspresi wajah karakter ketiga yang tersenyum ya. Frame ke-12 diambil extreme close up mulutnya, ketemuan yuk, itu karakter ketiga. Terus frame ke 13 dilihat kembali lagi ke tombol send untuk karakter kedua. Frame ke-14 tokoh kedua tersenyum ya, setelah mengirim tombol send. Kemudian frame ke-15 karakter 1 nyeruput kopi yang terburu-buru lalu dia berdiri. Kemudian frame ke-16 ada perempuan yang sedang keluar dari gedung ya. Terus laki-laki menghampirinya. Frame ke-17 hujan rintik-rintik. Frame ke-18 karakter 3 sedang memayangi perempuan sambil tersenyum. Lanjut di frame ke 19 di shoot yaitu serangkaian bunga. Frame ke-20 perempuan kedua sedang menunggu di restoran. Frame 21 perempuannya ketemu dengan laki-lakinya memberikan bunga. Frame ke-22 ya. Perempuan satu sedang asik selfie dengan ponsel. Nggak lama dia nengok. Frame ke-23 diambil kursi, digeser. Frame ke-24 laki-laki pemeran tokoh 1 datang ke perempuan 1 terkejut dan mempersilahkan duduk. Kemudian ngobrol. Oke. Frame ke-25 dia bikin tulisan, saatnya bikin dekat jadi lebih dekat. Oke. Totally closer. Frame ke-26 close up. Iklannya habis. Oke, closingnya logo close up. Itu serangkaian dari iklan close up dalam bentuk storyboardnya. Jadi sebelum iklan close up itu dibuat, storyboardnya dibuatnya seperti itu. Oke, ya. Sekarang kita coba sama-sama lihat bagaimana sih bentuk aslinya dari apa yang sudah kita buat storyboardnya. Nah, ini kita sama-sama lihat ya iklannya ya. Dekat itu dimulai dari Instastory. Dekat itu, waktu chatting dia jadi penting. Dekat itu, waktu video call doi all day long. Jalan yuk. Lebih dekat itu saat Instastory jadi our story. Lebih dekat itu saat chatting jadi janjian meeting. Lebih dekat itu saat video call jadi waktunya make your call. Saatnya bikin dekat jadi lebih dekat. Totally closer. Close up. Oke. Udah
Selesai ya iklannya. Seperti itu hasilnya ya. Jadi ya kamu harus perhatikan bahwa urutan yang storyboard yang udah kita buat tadi itu ternyata nggak selamanya persis seperti yang ada di hasilnya. Kenapa? Karena apa namanya, storyboard dibuat itu untuk menunjukkan apa-apa aja sih yang mau diambil itu tag-nya, tapi tidak melulu harus sama seperti urutan yang ada di storyboard. Jadi si produser bisa aja merubah urutannya sehingga menjadi suatu cerita, tapi tidak keluar dari apa yang sudah ada di dalam storyboard gitu. Oke ya, paham ya? Jadi storyboard ini biasanya dipakai untuk kebanyakan sih untuk iklan ya. Kalau untuk film ada bagian-bagian tertentu yang menggunakan storyboard, misalnya untuk pengambilan yang detail itu supaya krunya lebih terfokus. Karena biasanya kalau film itu lebih ada produser yang menggunakan storyboard, ada juga yang tidak menggunakan storyboard, tergantung produsernya ya. Tapi biasanya kalau untuk apa namanya yang umum, produser film itu lebih tidak lebih banyak tidak menggunakan storyboard untuk yang umumnya. Jadi produser bisa mengeksplor apa-apa aja sih yang ada di lokasi. Sementara kalau sudah dibuat storyboard itu kan jadi lebih kaku ya, tidak fleksibel seperti ketika kita tidak buat storyboard. Oke, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya saya nggak bisa gambar? Sebenarnya siapa sih yang menggambar storyboard? Namanya kalau di dalam suatu produksi itu namanya storyboard artist. Jadi mereka itu memang sudah merupakan suatu profesi yang kerjaannya menggambar storyboard. Biasanya dia pakai Adobe Illustrator. Jadi gambarnya pakai Adobe Illustrator, bukan di handwriting ya. Itu karena nggak semua orang bisa handwriting, menggambar dengan tangannya. Kadang dia menggambar dengan Adobe Illustrator. Oke. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya saya nggak bisa gambar gitu? Kalau nggak bisa gambar, ada alternatif lain gitu. Dalam membuat suatu video pendek, saya nggak bisa gambar nih, pengen buat storyboard, ada alternatif lain. Ada dua alternatif lain, yaitu seperti yang sebelumnya saya pernah katakan di video yang sebelumnya, ada dua alternatif lain selain storyboard, yaitu photoboard dan floor plan ya. Apa itu photoboard? Photoboard itu sama seperti storyboard, tapi bentuknya foto. Sementara floor plan itu adalah desain atau desain tampilan yang ingin kita ambil dari atas. Jadi kita bisa mapping ya, kayak floor plan tuh kayak mapping. Jadi misalnya posisinya kamera tuh di sebelah sini, itu seperti ini contohnya, kita lihat sama-sama supaya kamu paham. Di scene 1A itu posisi orang-orangnya itu diletakkan di sini. Kita buat tile-tile seperti ini, kita buat kotak-kotak seperti ini, posisinya di sini. Ini kameranya ada di mana? Posisi 1, extreme close up, gelang kaki Stella di tangan Rio. Posisi 1, nah, ini posisi 1 Rio. Long shot 2, seorang tamu duduk di belakang Rio. Nomor 2, nah ini maksud. Nomor 3, long shot, tamu-tamu mulai berdatangan. Nah ini posisi tamunya. Kemudian posisi 4, medium shot, seorang tamu membuat tanda salib. Nah, 4. Kemudian medium shot, seorang tamu memasukkan angpau. Kemudian yang ke-6, close up, jemari pemain keyboard. Jadi di nomor 6 ini ada yang main keyboard. Nomor 7, medium shot, main keyboard selesai. Selesai dia pergi. Nomor 8, long shot, tidak ada penonton yang tepuk tangan. Nomor 8 ternyata itu penontonnya. Jadi ini adalah interior rumah duka, posisinya
kondisinya malam. Seperti itu scene 1A-nya. Selanjutnya sama 1B dan 1C itu menyediakan sebuah floor plan. Seperti ini contoh dari floor plan ya. Selain floor plan yang mungkin lebih mudah lagi itu adalah photoboard. Nah, jadi ini sama seperti halnya kita membuat storyboard, tapi kalau storyboard kan kita harus drawing ya. Kalau kita nggak bisa drawing, ya ini alternatif yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu membuat photoboard. Nah, kita lihat di sini sama-sama. Di sini scene 1, shoot ke-7, Rio menggenggam sebuah gelang kaki berwarna emas di tangannya. Jadi setiap pergerakan yang kita mau ambil pakai kamera video itu kita udah berusaha untuk kita fotoin, kira-kira ini loh yang mau kita tampilin, kira-kira ini loh yang mau kita tampilin. Kita atur berurutan seperti itu supaya kru kita itu mudah untuk memahami apa sih yang ingin kita tampilkan sebenarnya. Oke? Ya. Ini kamu bisa lihat di sini. Sini lebih jelas ya. Terus kemudian seorang tamu yang duduk, scene 1A, seorang tamu yang duduk di belakang Rio mengucapkan ungkapan bela sungkawa pada Rio. Rio menyambut tamu tersebut dengan sopan. Kemudian scene 1A shoot 3, establish suasana rumah duka yang diselimuti duka. Satu tamu berdatangan dan duduk di tempat yang telah disediakan. Demikian selanjutnya. Jadi kenapa ditawarkan beberapa alternatif supaya bisa dipilih yang mana yang lebih nyaman kamu gunakan. Bisa menggunakan storyboard yang di drawing, bisa juga yang floor plan atau yang dengan photo board gitu. Saya rasa sekian dulu untuk materi kali ini. Salam.